Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras dari kelas 4D dengan NPM 233510656. Di sini kami mendapatkan tugas yaitu melakukan live coding dengan materi JavaScript modul pada mata kuliah pemrograman berorientasi komponen. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi yaitu Visual Studio Code. Nah, sebelum kita melakukan codingan, kita perlu menginstal salah satu extension pada Visual Studio Code yaitu Live Server. Nah, Live Server ini digunakan untuk menjalankan file JavaScript supaya bisa kita lihat hasil outputnya. Nah, lanjut kita ke codingannya. Nah, di sini saya sudah membuat dua buah file. File pertama yaitu index.html dan yang kedua yaitu file JavaScript belajar.js. Nah, untuk menginisialkan file JavaScript ini tidak hanya bisa menggunakan .js, kita juga bisa menggunakan .mjs. Kali ini saya menggunakan .js. Nah, selanjutnya kita akan membuat codingan sederhana pada HTML. Nah, di sini lanjut kita akan mendefinisikan variabel yang kita inginkan. Nah, saya lupa menjelaskan untuk codingan JavaScript yang pertama yaitu tanpa menggunakan modul. Nama dengan nah, untuk file HTML-nya supaya terhubung ke file JavaScript-nya kita menggunakan script. Kita pilih .src atau source. Kita pilih belajar.js. Selanjutnya kita script lagi. Kita panggil variabel pada JavaScript-nya console info sama dengan nama. Nah, selanjutnya kita buka extension live server-nya. Lalu klik kanan, lalu inspect. Nah, untuk mempermudahnya kita setting dulu bentar. Oke. Kita pilih ke konsol. Nah, coba kita ganti datanya. Apakah error lagi? Kita ganti hapus. Nah, tidak error lagi. Nah, datanya sudah muncul pada konsol yang telah kita buka menggunakan live server. Kita ganti lagi ke aras. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan modul pada codingan kita. Nah, untuk menggunakan modul kita harus mendefinisikannya yaitu script. Kita pilih .modul, src-nya kita hapus, ininya kita hapus juga. Nah, kalau kita menggunakan modul pada JavaScript-nya kita harus menambahkan kode atau codingan export supaya datanya tampil pada websitenya. Dan di HTML-nya kita menggunakan import supaya menghubungkan antara ekspor dan importnya supaya terhubung, kurang lebih begitu. Nama JavaScript kita belajar
Nah, dipastikan untuk nama file JavaScript-nya jangan sampai salah. Kita panggil lagi konsol info sama dengan nama. Nah, data pada JavaScript-nya sudah muncul di konsol yang ada di web yang kita pakai menggunakan live server. Selanjutnya kita akan mendefinisikan function. Kita ketikkan export dulu function dengan nama jurusan, dengan parameternya nama, parameter sebelumnya jurusan, lalu kita console log untuk memanggilnya. Nama sama dengan nama, jurusan, sorry. Nah, kita berpindah ke HTML-nya. Jurusan ini nama, teknik informatika. Nah, kenapa di sini error? Karena kita belum mendefinisikan jurusan ke importnya. Kita harus mendefinisikan jurusannya ke importnya terlebih dahulu. Nah, maka tidak akan error lagi. Karena data nama laras yang diambil dari data pada variabel nama jurusan teknik informatika, yaitu berada pada variabel jurusan. Nah, selanjutnya saya akan membuat kelas. Kita panggil, kita buat ekspor terlebih dahulu kelas dengan nama mahasiswa dengan parameter nama dan juga univ. Kita panggil console log bukan ini. Terlebih dahulu kita definisikan dulu nama sama dengan nama, lalu univ dengan univ. Nah, lanjut untuk menampilkan kelasnya kita menggunakan tampilkan kurung berawal. Kita panggil console log nama variabelnya is titik nama, lalu kuliah di
this variabelnya unif. Kita beralih ke HTML-nya. Nah, untuk mendefinisikan kelas pada HTML-nya kita harus mendefinisikan kelasnya pada HTML. Const mahasiswa sama dengan new mahasiswa dalam kurung nama Universitas Islam Riau. Di sininya mahasiswa tampilkan. Nah, kenapa di sini error pada konsolnya? Karena kita belum mendefinisikan ke impornya. Kita definisikan terlebih dahulu mahasiswa. Nah, maka data yang kita masukkan telah muncul, yaitu dengan nama Laras, yaitu diambil dari variabel nama, lalu kuliah di Universitas Islam Riau. Universitas Islam Riau ini diambil dari variabel, kita inputkan dari variabel yaitu unif. Nah, untuk mempersingkat codingan, kalau seperti ini kan ekspornya terlalu banyak, bisa kita satukan menggunakan, kalau nggak salah, tanda kurung. Kita coba di sini ekspor tanda kurung nama jurusan dan juga mahasiswa. Coba kita coba. Bentar. Nah, untuk mempersingkat codingan, dari yang awalnya kita harus mendefinisikan ekspornya di setiap variabel yang ingin kita masukkan, seperti di cost, di function, di kelasnya, kita harus menambahkan ekspor. Kita bisa mempersingkat codingannya dengan membuat ekspor satu kali saja, dengan menambahkan kurung berawal dengan di dalamnya data variabel yang kita buat, mau itu class, function, atau cost. Nah, saya kira cukup sampai di sini untuk live coding mengenai materi JavaScript modul. Apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.